Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang object oriented. Pada object oriented terdapat yang disebut dengan kelas dan juga objek. Kelas artinya cetakan, template, atau blueprint. Blueprint dalam bahasa Inggris memiliki banyak arti, di antaranya ada denah, rancangan, dan juga cetakan. Untuk materi ini, lebih tepatnya blueprint diartikan sebagai cetakan. Objek adalah bentuk nyata dari kelas. Nah, di gambar berikut bisa dianalogikan untuk kelas dan objek, di mana kelas di sini dianalogikan sebagai cetakan kue, dan kue dianalogikan sebagai objek. Artinya objek ini terbentuk dari adanya kelas. Seperti itu ya, kurang lebihnya. Nah, di sini ada contoh kelas dengan nama orang. Di dalam kelas orang terdapat atribut nama dan juga umur, di mana nama memiliki tipe data string, sedangkan umur memiliki tipe data integer. Untuk kelas orang ini memiliki behavior berjalan dan juga berlari. Atribut adalah variabel, di mana nilainya itu bisa ditentukan di objek. Sedangkan behavior itu adalah perilaku suatu objek yang dinyatakan dalam suatu operasi atau operation. Operation juga bisa disebut dengan metode atau fungsi. Fungsi bisa diartikan juga sebagai function. Dari kelas orang terbentuklah dua objek, di mana objek pertama ada Budi dengan umur 30, objek kedua ada Amel dengan umur 24. Jadi objek ini dihasilkan atau terbentuk dari adanya kelas. Yaitu tadi adalah nama kelasnya orang. Di sini objeknya dua, Budi dengan umur 30 dan Amel dengan umur 24. Nah, slide berikutnya ini membahas tentang karakteristik OOP. Apa sih kepanjangan dari OOP? OOP adalah Object Oriented Programming, itu kepanjangannya. Karakteristik OOP itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada abstraction, kedua encapsulation, ketiga inheritance, yang keempat polymorphism. Oke, kita bahas dulu abstraction. Abstraction atau abstraksi memiliki definisi mekanisme melihat suatu objek dalam bentuk yang sederhana tanpa perlu mengetahui kerumitan di dalamnya. Contohnya apa? Contohnya motor dan juga mobil. Ketika kita tahu motor, kita tidak perlu tahu kerumitan struktur komponen motor itu seperti apa. Ya, kemudian kerumitan prosesnya motor itu bisa sampai bergerak rodanya itu seperti apa. Bagaimana proses itu elektriknya seperti apa antara mobil dan juga motor, itu kita tidak perlu mengetahuinya. Yang kita cukup tahu adalah bagaimana kita mengendarainya. Sudah itu saja. Atau menggunakannya. Itu sebutnya abstraksi atau abstraction. Jadi abstraksi di sini kita tidak perlu tahu kerumitan yang ada di dalamnya. Ya, cukup mengetahui bagaimana menggunakannya. Oke, untuk contoh di dalam programnya seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh pada contoh karakteristik OOP yang bernama abstract atau abstraction. Ya. Nah, di sini ada fungsi abstrak, ya. Dan ini juga ada hasilnya. Nah, ada analogikan seperti yang tadi saya sudah jelaskan ke dalam sebuah codingan. Jadi kita tidak perlu tahu tingkat kerumitannya seperti apa ya dalam fungsi itu. Kita hanya cukup tahu menggunakan fungsi abstrak ini di dalam pengkodingan. Oh ya, tadi ini ya hasilnya ya, dan ini skripnya.
Oke, next kita ke encapsulation. Encapsulation atau enkapsulasi adalah mekanisme menyembunyikan suatu proses dalam sistem untuk menghindari interferensi dan menyederhanakan penggunaan sistem itu sendiri. Jadi enkapsulasi ini adalah proses penyembunyian suatu sistem dengan tujuan untuk menyederhanakan penggunaan sistem itu sendiri. Oke, untuk contoh enkapsulasi di sini ada remote AC dan juga mesin ATM. Remote AC itu memiliki tombol on, off, dan juga ada pengatur suhu. Nah, di sini untuk on itu untuk menyalakan atau menghidupkan AC berfungsinya. Kemudian ada tombol off untuk mematikan remote AC dan juga ada pengatur suhu. Di sini kita hanya mengetahui fungsi-fungsinya tanpa mengetahui komponen apa saja yang ada di dalam remote AC tersebut. Nah, itu seperti halnya itu enkapsulasi. Jadi dia menyembunyikan suatu proses dalam suatu sistem, tapi untuk penggunaannya itu bisa menjadi lebih sederhana agar mudah digunakan. Kemudian ada mesin ATM, itu juga sama. Biasanya kita tinggal memasukkan nomor PIN-nya aja menggunakan tombol-tombol di mesinnya, dan tiba-tiba uang otomatis keluar dari mesin ATM. Di situ kita tidak mengetahui seperti apa proses yang ada di dalam mesin ATM tersebut, dan juga kita tidak mengetahui komponen apa saja yang menyusun mesin ATM tersebut. Kita hanya mengetahui bagaimana menggunakannya secara sederhana, yaitu tinggal memasukkan PIN dan uang pun langsung keluar. Itu tadi contoh dari enkapsulasi, yaitu ada remote AC dan juga mesin ATM. Oke, untuk contoh dalam programnya seperti ini. Ya. Di sini ada script untuk fungsi enkapsulasi, ya, karakteristik enkapsulasi, dan ini adalah hasilnya. Jadi memang scriptnya banyak, tapi hasilnya sedikit ya. Nah, tadi seperti yang saya jelaskan, enkapsulasi adalah proses yang disembunyikan untuk tujuan penyederhanaan dalam penggunaan. Ini atribut yang dienkapsulasi. Jadi sifatnya itu private kalau kita menggunakan fungsi enkapsulasi. Artinya si metode double luas ini ya itu nggak bisa diakses ke sembarang kelas. Hanya kelas ini sendiri yang bisa mengaksesnya. Dan juga atribut-atributnya itu disembunyikan. Panjang, lebar, tinggi, tipe datanya itu disembunyikan. Artinya ya kelas atau subclass lain itu tidak bisa mengetahui tipe data apa yang terdapat pada panjang, lebar, dan tinggi karena disembunyikan ya, yaitu tipe datanya. Jadi atributnya disembunyikan dengan cara enkapsulasi. Ini scriptnya, ini outputnya. Oke, untuk selanjutnya saya akan bahas tentang sifat daripada visibility. Karena di sini tentang encapsulation, jadi sekaligus saya jelaskan tentang sifat visibility. Sifat visibility itu memiliki 3 jenis, yaitu private, protected, dan juga public. Tadi Anda sudah sempat lihat di beberapa pengkodingan abstraksi dan juga enkapsulasi. Ada private, ada protected, dan juga ada public. Meskipun tadi yang dicontoh rata-rata adanya public dan private. Oke, saya jelaskan dulu untuk sifat visibility yang pertama, yaitu ada private. Private artinya apa? Artinya fungsi itu hanya bisa dijalankan atau bisa diakses di dalam satu kelas itu saja. Tidak bisa diakses ke subclass yang lain ataupun diakses ke package yang lain. Ya. Package yang ini kelas, ini subclassnya, gitu ya. Ini saya analogikan seperti itu. Saya gunakan laser biar lebih jelas ya. Nah, ini sebagai package-nya, ini package, ini kelas, dan ini subclass-subclassnya. Nah, private itu hanya bisa diakses pada kelas itu sendiri. Jadi hanya buat dirinya sendiri, tidak bisa dibagikan atau diakses ke kelas lain ataupun ke package yang lain. Seperti itu. Oke, lanjut ke
sifat visibility yang kedua ada protected. Kalau untuk protected, itu hanya bisa diakses dalam satu package itu sendiri, ya. Tetapi bisa diakses oleh subclass yang lain, ya, ataupun kelas yang lain dalam satu package, tapi tidak dalam package yang lain. Itu protected. Untuk sifat visibility yang ketiga ada public. Public itu artinya bisa diakses ke semua package, ke semua kelas, ataupun ke semua subclass. Seperti itu. Oke, lanjut ke karakteristik selanjutnya ada inheritance. Inheritance atau disebut juga pewarisan itu memiliki definisi mekanisme yang mewariskan atribut dan metode dari suatu kelas ke kelas lain atau ke subkelas lain serta membentuk kelas hierarki. Penggunaannya ditandai dengan extends. Contohnya buku tabungan. Buku tabungan itu memiliki turunan deposito dan juga kartu kredit. Seperti itu. Ya. Jadi deposito ini memiliki turunan atau sifat yang sama dengan induknya itu buku tabungan. Kartu kredit juga sama. Memiliki sifat turunan dari buku tabungan. Untuk contoh scriptnya seperti ini. Nah, ditandai dengan adanya extend. Nih ya. Di sini ada karakteristik inheritance yaitu dengan ditandai adanya extends. Ini outputnya. Ya. Oke, di sini ada kelas implementasi extend pertama. Nah, ini adalah contoh daripada inheritance, di mana kelas implementasi itu mewarisi dari kelas pertama. Jadi kelas implementasi ini mewarisi sifat dari kelas pertama. Begitu ya. Untuk selanjutnya ada polymorphism. Polymorphism atau polimorfisme memiliki definisi mekanisme kesamaan fungsi atau metode, tetapi berbeda dalam parameter dan implementasi kodenya. Jadi, fungsinya atau metodenya sama, ya, tetapi parameternya berbeda. Itu polymorphism. Polymorphism sendiri dibagi menjadi dua, ada overloading dan juga overriding. Overloading satu nama untuk beberapa metode. Overriding metode subclass sama dengan metode superclass. Nah, contoh codingnya itu seperti ini. Ini adalah contoh dari overloading. Metode sama, nama metodenya sama, yaitu gambar lingkaran. Ya, bisa dilihat di sini. Nama metodenya sama, tapi parameternya berbeda. Nah, parameternya di sini ada integer diameter, kemudian di parameter kedua ada integer diameter, integer x, integer y, dan seterusnya. Kemudian yang di bawah ini adalah contoh dari overriding, ya, di mana metode subclassnya ini, ya, sama dengan metode superclassnya. Ini subclassnya, ini superclassnya. Ini superclass yang di atas ya, maaf, ini superclass, ini ya metode subclass, ya. Nah, contohnya apa untuk polymorphism ini? Contoh, ada metode suara hewan, ya. Parameternya pasti beda-beda, ya. Ada suara hewan kucing, suaranya pasti beda dengan suara hewan bebek misalkan, beda dengan suara hewan ayam misalkan. Tapi sama-sama namanya itu adalah suara hewan. Kategorinya atau fungsinya sama, yaitu suara. Tapi parameternya berbeda. Contohnya seperti itu untuk contoh polymorphism atau polymorphisme. Oke, kita next ya ke slide selanjutnya. Nah,
Untuk pembahasan yang ketiga ini tentang SDLC. Apa sih kepanjangan SDLC? Yaitu Software Development Life Cycle. Tahapannya bisa disingkat dengan nama PADI. Apa aja nih PADI? P-nya itu planning, A-nya analysis, D-nya design, I-nya implementation. Planning itu bisa disebut juga dengan perencanaan. Analysis itu analisis, design itu perancangan, implementation itu adalah penerapan. Planning yaitu dilakukan yang namanya membuat permintaan sistem. Jadi yang dilakukan pada tahap ini adalah membuat permintaan sistem atau sistem request dan juga analisis kelayakan atau disebut juga dengan feasibility analysis. Ya. Kemudian pada tahapan analisis atau analisis yang dilakukan adalah pengumpulan kebutuhan atau requirement gathering. Requirement gathering yaitu pengumpulan kebutuhan dan membuat pemodelan proses bisnis atau yang dikenal dengan nama BPM, Business Process Modeling. Berikutnya yaitu tahapan desain atau perancangan. Yang dilakukan pada tahapan ini adalah merancang program atau program desain, kemudian merancang antarmuka atau tampilan antarmuka yang dikenal dengan user interface design, dan merancang data atau data design. Tahapan yang keempat, implementation. Implementation yang dilakukan adalah membangun, menguji, serta mendokumentasikan dan memasang sistem. Jadi yang dilakukan pada tahapan implementation yaitu membangun, menguji, mendokumentasikan, dan memasang sistem. Berikutnya yaitu tentang UML, Unified Model Language. Ya. Ada dua penjelasan yang akan jelaskan, yaitu UML Tools dan juga diagram UML. Nah, ada beberapa tools untuk membuat diagram-diagram UML. Ya. Yang pertama ada Visio. Ya, ini Visio. Ini sering digunakan oleh kebanyakan mahasiswa D3. Ya. Nah, tampilannya seperti ini untuk Visio. Kemudian selanjutnya ada draw.io. Ya, tampilannya bisa dilihat seperti ini. Nah, jadi lebih modern ya, tampilannya lebih kekinian dan memang drawable banget gitu tampilannya. Kemudian selanjutnya ada Enterprise Architecture atau yang dikenal dengan sebutan EA. Ini juga sering digunakan oleh mahasiswa D3 ataupun S1 ya. Untuk tampilannya seperti ini. Oke, selanjutnya ada Star UML. Ini juga sering ya, tapi lebih sering Visio dan Enterprise. Kalau ini sih tidak, sebagian besar tidak banyak yang menggunakan. Tapi ada beberapa yang menggunakan. Tampilannya seperti ini ya, lebih ke black mode ya. Kemudian ada NetBeans ya. NetBeans UML plugins. Jadi menggunakan plugins di dalam NetBeans. Tampilannya seperti ini. Nah, ya. Biasanya untuk yang di NetBeans ini codingan itu bisa di-convert ke dalam bentuk diagram. Ya, itu kelebihannya NetBeans. Jadi kita udah ngoding, udah nge-script ya, udah melakukan scripts gitu ya. Udah membuat script, kemudian kita bisa langsung convert menggunakan plugin yang ada di NetBeans, jadilah sebuah kelas diagram seperti ini. Gitu ya. Dan ini biasanya sering digunakan oleh mahasiswa S2 ataupun S1. Untuk selanjutnya ada visual paradigm atau visual paradigma.
Nah, untuk tampilannya sendiri seperti ini, ya, visual paradigm atau visual paradigma. Dan ini saya sering gunakan waktu dulu saya kuliah pasca sarjana atau S2, ya, untuk membuat diagram-diagram seperti use case, class diagram ataupun yang lainnya. Kemudian ini terakhir ada rational rows. Rational rows ini jarang digunakan ya oleh mahasiswa. Yang biasa digunakan tadi ya, Visio, Enterprise Architecture, Star UML, NetBeans UML plugin, dan juga Visual Paradigma. Untuk yang Draw.io dan Rational Rows ini jarang digunakan ya, karena tidak terlalu branding juga ya di kalangan mahasiswa, atau mungkin di selain kampus tempat saya mengajar mungkin ada beberapa yang menggunakan, tapi untuk yang di kampus tempat saya mengajar itu belum ada yang menggunakan Draw.io dan Rational Rows ya selama saya mengajar. Untuk tampilan daripada Rational Rows seperti ini ya, mirip dengan Visual Paradigma ya, tampilannya seperti ini. Oke, lanjut ke diagram UML. Nah, diagram UML versi 2.4 atau 2.4 terdapat 14 diagram yang dikelompokkan dalam dua grup. Grup yang pertama yaitu structure diagram, grup yang kedua adalah behavior diagram. Pada structure diagram terdapat 6 diagram. Yang pertama ada class diagram, kemudian object diagram, package diagram, deployment diagram, komponen diagram, dan yang terakhir composite structure diagram. Nah, saya perlihatkan satu persatu bentuk-bentuk diagramnya seperti apa. Ini contoh daripada kelas diagram. Kemudian untuk objek diagram bentuknya seperti ini. Lalu package diagram, deployment diagram, komponen diagram, kemudian yang terakhir ada composite structure diagram. Itu ya, tadi adalah bentuk-bentuk diagram. Nah, nanti biasanya ada di dalam tugas akhir mahasiswa D3 atau S1 itu yang kelas diagram. Yang selebihnya itu tidak digunakan. Ya, pernah itu digunakan yang package sama deployment. Tapi untuk tahun ini itu sudah nggak digunakan, hanya menggunakan yang kelas diagram saja. Oke, kita lanjut ke behavior diagram. Dalam behavior diagram itu ada 8 diagram. Ada activity diagram, sequence diagram, communication diagram, interaction diagram, timing diagram, behavior state machine, protocol state machine, dan use case diagram. Nah, untuk activity diagram seperti ini bentuknya. Ini activity diagram. Ada initial point dan ada end state atau final point. Kemudian bentuk dari sequence diagram seperti ini. Ada yang bentuknya seperti ini menggunakan lingkaran ya, ada juga yang menggunakan persegi panjang sesuai dengan pengarangnya masing-masing atau kutipan ya, sesuai dengan kutipan masing-masing. Kemudian communication diagram seperti ini bentuknya. Kemudian ada interaction diagram bentuknya seperti ini, interaksi antar objek. Kemudian timing diagram bentuknya seperti ini, menggambarkan tentang interaksi waktu ya.
lalu ada behavior state machine, sama ya, ada final point dan juga ada initial point. Ini mulainya sistem, ini yang berakhirnya sistem. Lalu ada protocol state machine dari initial point sampai final point. Terakhir ada use case diagram. Ini menggambarkan tentang aktor dengan sistem yang ada di simple ATM mesin system. Ya, hubungan antara aktor dengan case-case ya pada suatu sistem. Oke, untuk slide selanjutnya tentang SDLC dan artefak. Untuk diagram-diagram tadi saya nggak jelaskan secara detail ya, karena saya akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, jadi saya nggak akan membahas tentang diagram-diagram tadi secara detail. Oh ya, untuk yang behavior diagram tadi, yang biasanya digunakan untuk tugas akhir ya, D3 itu, ataupun S1, itu use case diagram, kemudian ada activity diagram, lalu ada sequence diagram. Jadi behavior diagram yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian untuk SDLC dan artefak ini, ya kita kembali lagi ke SDLC ya. Nah, ini adalah artefaknya. Jadi artefaknya untuk planning ini masuk ke kategori proposal system. Kemudian analisis dan desain itu masuknya ke spesifikasi sistem. Lalu implementasi itu masuknya ke software baru. Ini adalah artefak untuk daripada SDLC. Oke, cukup sekian dari penjelasan dari saya. Lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.